main basket juga, main bola juga, atletik juga. juga. Nah, waktu pas tahun jatuh mainnya di bangsal. Oke. Nah, terus saya jatuh karena saya diselengkat. Saya nahan lah pakai tangan, tulang saya keluar nih di sini, Mas. Mental bertanding, mental juaranya tuh. Tapi jangan menghalalkan segala cara, Mas. Iya, iya. Karena Oke, salam olahraga. Ketemu lagi dengan saya Arie Sudarsono dalam program kesayangan Anda yaitu Salam Olahraga. Nah, di program Salam Olahraga ini narasumber kita tidak hanya harus atlet atau mantan atlet, pelatih, mantan pelatih, atau manajer, mantan manajer, wasit, mantan wasit. Tidak saja untuk para pelaku olahraga aktif, tapi juga yang sifatnya hobi, rekreasi. Intinya adalah semua ini kan stakeholder olahraga, ya kan? Insan-insan olahraga itu kan nggak ada batasnya. Ada yang hobi, tapi begitu luar biasa. Contohnya tamu saya kali ini, ya kan? Ini sepak bola juga, basket juga. Setahu saya ya, saya nggak tahu kalau di luar ada cabang olahraga lain, saya nggak tahu juga. Yang jelas beliau ini juga pernah menggauli sepak bola secara serius karena pernah menjadi pengurus PSSI DKI. Tapi teman saya main basket, sahabat saya main basket, 3 point terus, ngeri kalau main. Dili Syokat Banjarsari, salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Nah, ini Mas Dili Syokat Banjarsari, bapaknya guru saya. Bapaknya itu almarhum Jenderal Syokat Banjarsari, dulu sekretaris militer Presiden kedua Indonesia, almarhum Bapak Soeharto. Nah, ini putranya nih. Dulu saya bercandanya bapaknya, sekarang bercandanya sama anaknya. Gue yang awet muda kali ya? Iya. Ini ngomong-ngomong Mas Dili apa kabar nih? Baik, Mas Ari. Wah, luar biasa, tongkrongan masih fit ya. Alhamdulillah. Masih aktif Mas Ari main bola, main basket. Bola masih. Selain bola basket, selain bola dan basket maksud saya. Main mini soccer. Oh, main juga mini soccer. Golf? Golf enggak? Golf enggak. Sama, saya juga nggak suka golf. Kayaknya orang tua banget ya. Iya. Tadi marahin namanya main golf. Golf sekarang banyak anak muda juga tuh bos, ya kan? Siap. Oke, Mas Dili. Saya baca catatan Anda pernah menggeluti sepak bola secara serius ya? Iya. Artinya sampai jadi pengurus gitu. Iya, betul. Basket juga serius kan? Serius juga. Serius juga kan? Serius juga. Boleh dong cerita sedikit. Siapa sih Dili di olahraga gitu? Asik gak? Jadi nggak enak nih sama guru enakin saya. aja. Kalau nggak enak masuk kamar mandi enak. Dulu awalnya tahun 87 Mas Ari. 87 ya? 87 itu saya atlet atletik. Oh, atletik. Wah, keren tuh. Atletik jarak menengah. Oke. Tahun 87. Oh, bukan jarak pendek boleh. Jarak menengah dulu. Ternyata pelatih saya kayaknya salah ngelihat bakat saya. Karena saya napasnya nggak panjang buat lari jarak menengah dan jauh. Oke. Habis itu tahun 89 setelah saya istirahat 1,5 tahun karena saya patah tangan dulu. Saya akhirnya mewakili klub saya. Kok patah tangan di atletik? Jadi gini, saya dulu Aneh lagi. karena mungkin saya dulu kayak belatung nangka ya Mas Ari ya. Nggak bisa diem gitu. Jadi saya suka olahraga. Nah, waktu itu saya patah tangan karena saya main bola waktu SD. Saya dulu di sekolahnya salah satu di SD Meksiko Pagi dulu Mas, di Hang Lekir. Saya main bola, saya jatuh, mainnya di bangsal. Oke. Nah, terus saya jatuh karena saya diselengkat. Saya nahan lah pakai tangan, tulang saya keluar nih di sini Mas, ceritanya. Nah, terus singkat cerita pada saat itu saya sebenarnya udah aktif sebagai atlet atletik nih. Saya istirahat karena saya operasi pakai pen. Ayah saya mengatakan udah kamu istirahat dulu dari olahraga semuanya. Habis itu tahun 89 saya comeback lah setelah saya naik kelas 2 SMP. Di Jakarta tuh ya? Di Jakarta. Terus saya mewakili klub saya Perkasa, saya ikut kejuaraan namanya dulu ada Piala Widarsa Cup. Oke, ketua PASI ya? Ketua PASI di rootnya kalau nggak salah satu bank. Bank, benar. Ya, terus udah gitu
Saya juara tuh mas di situ, juara lari 100 meter, lari 200 meter dan lompat jauh. Gitu ya. Saya juara, abis itu saya masuk ke Popsi nih mas, Popsi DKI. Nah saya mewakili DKI ikut kejuaraan Popsi nasional. Saya alhamdulillah juara satu lagi. Sempat ikut Popsi? Betul. Juara tuh. Saya juara satu waktu itu di Madia. Nomor apa? 100 meter. Wih, sprint dong. Iya, saya sprint dulu. Nah, alhamdulillah saya mencatatkan pada saat itu mas ya, tahun kira-kira bulan Agustus tahun 89 itu saya mencatatkan menjadi pemegang rekor junior nasional kelompok umur 14 tahun. Oh, waktu itu udah ada kelompok umur ya? Kelompok umur 14, kelompok Tahun umur 16 87? tahun 89. 89. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu tapi saya dari kecil saya sangat suka banget yang namanya olahraga basket dan bola. Oke. Gitu. Saya suka basket dan bola. Tapi waktu itu sebenarnya saya mau sekolah sepak bola Persija tahun 87 itu. Namun ayah saya tidak mengizinkan. Karena ayah saya pengennya saya kan mengikuti beliau sebagai tentara nasional Indonesia gitu ya. Ngeri nih. Dia berpikir bahwa kalau saya jadi pemain bola takutnya kakinya rusak, cedera, ACL bisa atau dimengerti, Achilles ya. Ya. Akhirnya saya nggak boleh. Tapi saya waktu itu saya marah sama ayah saya. Habis itu ibu saya bilang, ibu atau mama dapat nih olahraga gitu, klub tapi atletik, mau nggak gitu. Ya udahlah, pokoknya saya pengen olahraga pokoknya gitu. Kalau sekarang kan SSB banyak banget Mas Ari ya. Begitu juga dengan sekolah bola basket kan banyak juga sekarang. Kalau dulu kan nggak ada Mas Ari. Betul. Nah dari sana akhirnya saya ikut atletik. Ya udah terus diarahkanlah saya untuk menjadi pelatih. Jadi ada peran orang tua di sini ya? Ada. Nah abis itu bapak saya intinya saya udah tinggal saya udah ngisi biodata buat sekolah sepak bola Persija itu. Cuman kan harus ada persetujuan dari orang tua. Bapak saya nggak mau tanda tangan. Kenapa? Itu tadi. Karena, Takut. Betul. Jadi berubah kakinya. Takut cedera lah. Takut cedera gitu. ya. Takut cedera. Abis itu udah saya atletik. Tapi saya di sekolah tetap main basket. Tetap main bola. Oh basket emang dari sekolah udah main ya? Betul. Dari SD itu udah main? Dari SD saya udah main. Saya salah satu pemain di SD Meksiko Pagi tahun 87. SD Meksiko. Ya, Habis itu saya di SMP 11. Saya kelas 2 sudah masuk tim. Sebenarnya di kelas 1 SMP. Cuman karena orangnya kan cuma 12 mas. Kalau basket saya orang ke-13. Maksudnya? Jadi kan kalau basket kan 12 orang aja nih mas. 12 pemain. Betul, satu tim ya? Satu tim. Nah saya karena saya kelas 1 SMP, saya dijadikan pemain ke-13. Tapi tidak terdaftar di apa namanya susunan pemain lah gitu ya. Nah habis itu saya kelas 2, saya masuk tim. Saya menjadi orang ke-6, six man. Di SMP 11 yang saya ikuti 3 kejuaraan, alhamdulillah kita juara 1 juga, baik itu di Selatan, DKI dan kejuaraan DKI juga. Mungkin waktu itu invitasi kali mas ya. Invitasi namanya Remaja Islam Sunda Kelapa. Oh Rizka ya. Rizka ya. Nah dari sana saya kelas 2 nih mas. Nah pas kelas 3 saya masuk tim lagi, jadi kapten juga. Saya di sana juara lagi mas. Jadi sebenarnya dari SD, SMP, SMA saya udah biasa, maaf ya mas ya, biasa juara lah gitu. Jadi mental bertanding, mental juara itu, tapi jangan menghalalkan segala cara mas. Karena positif itu lah, positif ya. Nah akhirnya juara. Habis itu saya tetap akhirnya masuk ke SMA 3 Jakarta nih mas. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa juga dari bola basket. Kalau sekarang bilangnya Japres gitu, jalur prestasi kan itu mas ya. Nah akhirnya saya masuk di SMA 3, kelas 1 pun saya masuk tim juga. Yang lainnya kan kelas 2, kelas 3 saya masuk tim. Nah pas kelas 2 saya diminta nih mas sama pembina basket di SMA 3 untuk menjadi ketua OSIS. Akhirnya saya jadi ketua OSIS mas. Nah karena saya punya tanggung jawab di OSIS ini, jadi main basketnya saya kayak apa ya mas ya, kayak nomor 2. Nah terus tapi karena sibuk jadi pejabat itu? Ya bukan pejabat sih mas. Pejabat sekolah maksudnya? Bukan pejabat teman. Saya jadi ketua OSIS, abis itu tapi waktu itu saya akhirnya jarang main basket, terus agak dipinggirkan sebagai pemain basket. Namun ketika tim utama bola basket SMA 3 mengikuti kejuaraan Jawa Bali di Malang,
tim utamanya ini kan berangkat ke sana semua mas, ke Malang. Nah saya waktu itu diminta untuk ikut main di finalnya aja nih untuk kejuaraan Gubernur Cup mas waktu itu tahun 92. Nah tahun 92 itu alhamdulillah dengan cuman 5 pemain, dulu kan masih boleh mas 5 pemain bermain masih boleh. Kalau sekarang kalau nggak salah minimal 8 ya mas ya. Ya, Itu 5 akhirnya ditambah lagi nih, mas. Yang 4 pemain basket, yang 1 kiper. Sebenarnya kiper ini cuma pengen nonton, tapi saya butuh rebounder, ya karena kiper kan lompatannya tinggi. Ya udah berhangat jadi kiper deh. Iya. Akhirnya dia cuma buat rebound doang. Ternyata tinggal 5 menit terakhir dia kenal fall out. Jadi kita berempat. Tapi kita alhamdulillah mas tetap menang. Lawan SMA Negeri salah satu yang di Bukit Duri lah mas. Oke. SMA 8 ya. Juara dan alhamdulillah mas saya menjadi MVP di situ, best player. Wih. Gitu. Terus waduh, luar biasa dong. itu SMA ya. Belum lagi di klub mas. Saya dulu ada klub namanya Arya mas. Mungkin mas Ari pernah dengar Arya ya. Dulu salah satu Jaya, ya? Perbasi Jaya waktu itu Selatan mas ya. Waktu itu saya satu tim dengan mantan pemain nasional yaitu Ali Budimansyah mas. Oke. Ya kita main di Bandung, kita kalah sama Indonesia Muda waktu itu. Nah ketika kita main akhirnya itu tadi mas, Selatan kita menang, DKI kita menang gitu ya. Di situ juga Ali Budimansyah sebagai top skor, saya sebagai MVP-nya. Gitu, kita juara 1. Habis itu ikut lagi tuh mas basket. Nah tapi selama main basket ini juga di sekolah suka ada pertandingan antar kelas nih mas, sepak bola. Oke. Saya main lagi di situ. Dari SMP juga gitu mas, pertandingan antar kelas main lagi di situ. Skornya kayak main bulu tangkis mas. Misalnya saya menang 14-11, saya ngegolin 11 kali gitu mas. Terus gitu kelas SMA, saya menang nih 11-4, saya ngegolin 8. Gitu loh mas. Jadi kayak main bulu tangkis Top kan. scorer dong ya? Ya dulu dulu mas badan masih kurus, mantan pelari, maksudnya sprinter, jadi nggak ada yang bisa ngejar saya nih, mas. Saya bawa aja tuh bola lo sendiri kayak Lionel Messi lah gitu. Wah, nggak ada yang bisa ngejar. Tapi gini, Mas Dili, Anda bener tuh kalau Anda cerita ya, Anda mulai dari atletik, terus basket, terus sepak bola. Tapi basic Anda atletik itu paling bagus sudah. Iya, Karena kan atletik senam kan the mother of sport tuh. betul, betul. Jadi biasanya atlet-atlet yang sukses tuh kalau basicnya atletik, Iya, ya, larinya bagus, Iya, betul. apa format larinya benar Betul. gitu. Jadi Anda bener tuh, Iya. ya kan? Dan tanpa disadari sebenarnya itu arahan ayah saya tuh mas. Oh ya? Ya kan dia tidak menyetujui saya jadi pemain bola, tapi dia ketika saya mengikuti atletik dia malah setuju. Oke. Gitu loh mas. Jadi memang basicnya ikut atletik itu menjadi seorang sprinter mas, itu bukan karena latihan. Menurut saya mas ya, itu karena bakat. Ya, tapi Sprinter ya? Sprinter. Tapi ketika dia itu menjadi sprinter, kan teknik berlarinya harus dibenerin mas. Bener. Tangannya misalnya contoh Iya. nih mas ya, mas mungkin ingat Ben Johnson. Ya. Ben Johnson tuh larinya salah. Kenapa? Karena tangannya begini. Pas lagi lari dia tangannya begini dan bukan begini mas. Tapi ke Ayunan samping. tangannya ya? Nah ini salah nih mas. Harusnya ini kan? Harus begini mas, harus begini mas. Gini kan? Gini. Dan ini relax. Nah itu kan teknik mas. Kalau teknik salah, itu akan mempengaruhi kecepatan kita dalam berlari. Betul. Begitu juga saya waktu itu Ini bicara anatomi lah Yura ya? Iya anatomi. Nah saya tahu atletik ketika Olimpiade Los Angeles tahun 84. Oke. Saya nonton Carl Louis di situ. Zamannya Carl Louis ya? Zamannya Linford Christie, Iya, Carl Louis gitu. Waktu itu Ben Johnson belum ada. Ya kan? Ben Johnson belum ada nih. Nah, di situ saya ngelihat Carl Louis, lari cepat banget. Ternyata kan balik lagi. Orangnya tinggi ternyata Mas, tinggi 193. Jadi kakinya panjang. Tapi akselerasinya mungkin nggak secepat pelari-pelari Indonesia. Seperti dulu kita punya almarhum Pak Purnomo atau Mas Purnomo. Iya. Yang kedua ada Mardi Lestari. Yang ketiga ada Agung Suryo. Kalau zaman saya dulu Muhammad Sarengat lah. Muhammad Sarengat. Nah, dia lari itu akhirnya dia lari pindah ke nomor teknik, yaitu lari gawang. Nah, beliau punya catatan waktu yang lama juga tuh berapa puluh tahun lah, punya rekor nasionalnya. Nah, disitulah saya atletik saya jadi tahu Mas, kaki juga harus yang bener. Bener ya. Kakinya juga nggak boleh ngengkang, nggak boleh X, nggak boleh, harus lurus. Kayak tentara baris berbaris gitu Mas, harus lurus, nggak bisa begini, harus begini Mas. Nah ini anak-anak sekarang harus tahu tuh Iya. bahwa
kalau mau jadi atlet apapun, kalau basicnya atletik dan senam udah keren lah. Betul, betul Ya Mas. kan? Betul. Mempercepat lah artinya, Betul, mempercepat mereka betul. bisa punya prestasi yang lebih bagus ya. Betul, betul. Mungkin gitu ya. Betul. Jadi itu arahan Bapak dulu ya, almarhum Bapak ya. Almarhum Bapak. Tapi Bapak tidak pernah tersurat. Selalu beliau mengajarkan kita sebagai anaknya tersirat. Maksudnya gimana nih? Maksudnya tuh gini, Bapak nggak, kamu atletik aja karena kamu gini-gini, enggak. Tapi ketika misalnya kamu olahraganya apa? Ikut Pak atletik Pak. Bapak sih diem aja, tidak melarang. Oke. Tapi kalau sampai melarang, itu tandanya dia nggak setuju. Nah, lanjut cerita lagi nih Mas tentang sepak bola sekarang nih Mas. Tahun 93 kan saya main bola juga tuh, SD sepak tatangan main Itu bola. bareng semua tuh. SMP sama semua. Barengan. Saya Jadi waktu di saat yang sama, di era yang atau di tahun yang sama, Mas Jili main basket juga, main bola juga gitu. iya, main basket juga, main bola juga, Atletik atletik juga. juga. Nah, waktu pas tahun 9 tunggu. Waktu pas tahun SMA lah Mas ya. Saya tuh kan ikut kejuaraan bola nih Mas, antar SMA se-DKI. Heeh. Ya, yang waktu itu kalau nggak salah pialanya memperebutkan Pangdam Jaya pada saat itu Pak Hendro Priyono. Heeh. Pangdam Jaya ya tahun 93, Oktober 93. Heeh. Nah, dari sana akhirnya ketika saya itu alhamdulillah Mas, kami Vini Vidi Vici nih. Datang bertanding dan menang. Tunggu dulu, ini menarik foto nih. Oh, Weh, ini wakil menteri sekarang, iya. ya kan? Teman main bola Mas. Dari Teman main bola. kampus, dari kampus. Ini Mas Dili ini di sebelahnya yang pakai kaos biru itu Pak Silmi Karim, mantan Dirut Krakatau Steel yang sekarang jadi wakil menteri imigrasi Betul. dan Dan kemasyarakatan, Yes, ya kan? betul. Sohib nih berdua. Alhamdulillah Sohib, dan kebetulan bapak-bapak kami juga teman-teman di SD. Oh Di gitu. Jogja dulu ternyata. Satu angkatan, namanya Dokter Karim kalau nggak salah. Oh bapaknya Silmi. Iya. Oke. Ini main bola di mana nih? Ini main bola di Krakatau Steel Mas. Oh di Kompleks Iya. Krakatau ya? Iya. Oh, mantap dong. Alhamdulillah. Wah keren. Emang olahraga tuh yang bener begitu. Nggak hanya mencari medali atau mencari juara, tapi ya memperbanyak teman ya, network ya, Betul, networking ya. Betul. Oke lanjut Mas Dili. Nah, terus tahun 93 itu SMA 3 juara Mas. Kami datang bertanding dan menang. Alhamdulillah saya jadi top skor Mas di situ. Saya mencetak 12 gol dari 5 pertandingan. Nah, tadi kan Mas Ari bilang kan, "Wah, nyetak gol terus dong," gitu ya. Pada saat itu saya dijuluki sama teman-teman saya hantu kotak penalti, Mas. Wih, artinya jagoannya penalti. Bukan. Bukan? Di dalam penalti itu kalau ada scrimmage tuh saya tiba-tiba bisa coming from behind gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Nah, dari situ kami juara. Pada saat itu kami kan bermain di Stadion Lebak Bulus nih Mas, yang sekarang udah jadi terminal atau Iya jadi ya, buat apa ya? MRT, sekarang? MRT. MRT ya. Ya, nah, waktu itu kami lagi menunggu nih pembagian hadiah, gitu ya. Karena kan ada laporan, pertanggungjawaban ketua panitia dan lain-lainnya. Tiba-tiba pada saat itu ada seorang manajer, tapi udah almarhum nih Mas. Dia manajernya tim Galatama pada saat itu Pelita Jaya. Namanya Andri Amin. Oh Andri Amin. Nah, Ya, dia datang, lalu dia bilang, mau nggak main bola? Apa klubnya di mana? Klub bolanya? Saya bilang saya nggak punya klub bola, tapi kalau atletik saya itu adalah Perkasa, kalau bola basket saya Hang Tuah Mas akhirnya. Orang tua. Di Hang Tuah ya, yang sekarang jadi ada Amarta Hang Tuah tuh Mas. Nah, Hang abis tua itu, masa lalu lah ya. Hang Tuah masa lalu nih. Nah, dari sana saya diminta nih Mas untuk menjadi salah satu pemainnya Primavera oleh Pak Andri Amin, yang mana Pak Andri Amin itu punya partner namanya Om Rahim Sukasa. Betul. Nah, Om Rahim Sukasa dan Om Andri Amin punya bos nih Mas ceritanya, yaitu Pak Nirwan Bakri betul. gitu. Nah, pada saat itu saya diminta untuk bergabung ke Primavera karena tim Primavera itu hanya punya 2 striker pada saat itu, yaitu dari Arseto Solo dan Salatiga, yaitu Indrianto Nugroho dengan Kurniawan Dwi Yulianto. Oh eranya Kurniawan ya. Iya. Nah, cuman balik lagi Mas, karena saya dipersiapkan oleh Bapak menjadi tentara, ya kan? Saya nggak boleh tuh Mas berangkat ke Italia itu. Akhirnya nggak jadi lagi, pupus lagi gitu Mas. Sampai berikutnya saya disuruh milih sama Bapak tuh. Ternyata kalau saya akhirnya saya nggak bisa diterima karena saya Ini ya dengan Kurniawan ya. ya ini Kurniawan nih Wolfgang.
Oh, Wolfgang. Ya, ini pada saat saya menjadi sekretaris umum PSSI DKI Jakarta. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Mas Dili sempat jadi sekretaris umum PSSI DKI DKI. Jakarta. Itu beda dengan Persija ya? Beda. Beda Jadi ya? jadi kalau PSSI namanya Asprof, Mas. Oh, Asprof. PSSI DKI, yaitu Provinsi. Asosiasi Provinsi PSSI DKI Jakarta. Nah, ini ada yang namanya Filosofi Sepak Bola Indonesia nih, Mas. Atau disingkat namanya Filanesia. Oke. Nah, itu Filosofi Sepak Bola Indonesia itu dibikin oleh Coach Danur Window. Oke. Nah, itu Coach Danur Window. Oh, Danur itu Primavera dulu ya? Coach Danur Primavera, tapi pada saat saya menjabat ini, beliau menjadi direktur teknik dari PSSI. Oke. Nah, dia yang menciptakan filosofi sepak bola Indonesia ini, yang mana pemain-pemain Indonesia itu salah satunya nih, Mas, nilainya adalah karakter pemain Indonesia itu bermainnya paling cocok dengan pola berapa sih? Oke. 4-4-2 kah? 4-3-3 atau 3-5-2 atau 4-3-2-1 gitu. Jadi kayak gitu, Mas. Wah, ini perhatikan pembinaan untuk jalankan kompetisi. Betul. Ini tahun berapa ini? Ini tahun 2018, Mas. Waduh. Dari Jawa Pos. Jadi Mas Dili ini sebenarnya tokoh sepak bola dong ya? Salah satu tokoh sepak bola yang dimiliki oleh Indonesia dong. Saya malu, Mas, kalau dibilang Iya tokoh, dong, Mas. nggak boleh gitu. Kan masih banyak yang senior, Mas. Kalau udah kayak begitu udah bicara pengabdian, apalagi bicara ekspertis gitu kan, wah. Saya hanya pecinta, Mas. Pecinta, pemerhati, dan pelaku aja. Itulah di Indonesia susahnya tuh. Kalau ada orang punya dedikasi, punya loyalitas, dan punya keahlian, apresiasinya rendah banget di sini nih. Iya. Ya kan? Iya. Orang kayak Mas Dili ini sebenarnya udah masuk sebagai salah satu sosok yang harus diperhitungkan dalam sepak bola Indonesia. Nah, ini umur berapa udah jadi pengurus PSSI DKI? Umur 42 pada saat itu. Waduh, ini Pak Erick Thohir nggak tahu kali ya? Kalau tahu diambil PSSI. Oke, Mas Dili gini, dari kesibukan Mas Dili menggeluti olahraga, atletik, sepak bola, basket, sampai dengan pengurus, kemudian sempat tadi terlintas ngobrol soal Primavera segala macam. Ada ini nggak? Ada teguran nggak dari orang tua? Oh, ada, Mas. Kamu olahraga mulu, misalnya apa sekolahnya gimana sih gitu? Iya, ada, Mas. Orang tua zaman dulu gitu tuh. Iya, ada. Ada, Mas, pasti, Mas. Ceritain dong. Ya, misalnya lagi makan gitu ya. Sini kamu duduk. Dari mana? Main bola lagi ya, kayak gitu-gitu. Enggak, justru itu tadi pada saat saya main basket, SD, SMP, SMA. Bapak saya tuh senang sekali yang namanya foto. Oh gitu, hobi foto? Hobi foto. Kenapa hobi foto? Mungkin pada saat itu pekerjaannya dia sebagai sekretaris militer presiden, dia harus banyak foto ketika dia tim advance, ketika Pak Harto misalnya mau kunjungan kenegaraan, kunjungan ke daerah gitu ya. Nah, beliau yang mengajari saya bahwa foto itu, Mas, kalau sekarang mungkin menjadi tempat menjadi alat buat narsis. Sebenarnya bukan narsis, Mas. Foto itu adalah gini, Mas. Every moment matters. Iya, benar. Benar nggak, Mas? Benar. Nah, kenapa, Mas, saya bisa ingat tadi saya sebutin bulan Agustus ini. Karena saya ngelihat di foto itu. Ada dokumentasi. Ada dokumentasi. Jadi bapak saya itu ngajarin dokumentasi. Nah, ketika saya main bola, main basket, atletik gitu, Mas. Dampaknya ke situ ya. Itu yang mau bapak saya. Kalau sekarang kan akhirnya kita main bola untuk fun atau kita olahraga prestasi, kan ada fotografer, Mas, sekarang. Kalau dia dulu bapak saya main mana-mana di foto sama dia. Selama bapak saya ikut. Nah, di SMA saya juara tadi tuh, yang motoin bapak saya, Mas. Ada namanya namanya seksi lah ya, seksi fotografer atau seksi fotografi nih di SMA saya. Itu malah dia nggak banyak fotonya, bapak saya yang banyak gitu, Mas. Nah, sampai sekarang alhamdulillah, Mas, masih saya simpen kejadian-kejadian zaman dulu, Mas, masih saya simpen, makanya saya inget. Dan teman-teman dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan teman-teman kantor yang dulu kalau nanya dokumentasi rata-rata ke saya, Dil, masih punya dokumentasi ini nggak? Gitu, Mas, ya. Nah, sampai saya main di Liga Mahasiswa nih sepak bola. Oh, sempat sampai Liga Mahasiswa. Iya, bapak saya juga nonton.
Bahkan dia sampai bikin namanya spanduk. Ayo Dili gitu tulisannya. Iya Mas. Jadi dia Lu nggak kayak malu tuh? justru pada saat itu mungkin saya Aduh, babi gue ada aja gitu. dulu saya mikirnya gitu Mas, tapi ternyata ya itu ya kebanggaan Iya, seorang benar. bapak lah. Emang ya. harusnya begitu Emang ya? harusnya begitu. Harusnya begitu. Dan kita sebagai anaknya Mas, jangan malu. Tandanya apa Mas? Kita disupport sama orang tua kita. Kan banyak juga pemain-pemain yang ngumpet-ngumpet, ya nggak Mas? Mau main basket aja ngumpet-ngumpet, banyak kan juga yang kayak gitu. Kalau bapak saya justru dia seneng, kenapa Mas? Dari zaman di Akademi Militer Nasional, dari zaman di SMA-nya dia, di SMA 34 Manaba Jogja, dia tuh atlet olahraga serba bisa. Sampai ketika dia perwira tinggi Angkatan Darat Mas, dia salah satu andalan dari tim Pati Abri pada saat itu. Oh iya? Iya. Almarhum dulu Main sama aktivis olahraga ya? aktivis olahraga sampai akhirnya dia tuh main tuh di Pati Abri itu sama almarhum Pak Edi Sudrajat. Sempet main di kesebelasan Pati Abri itu ya? Pati Abri sama almarhum Ari Sudewo, sama Agung Gumelar, Agung ya? Gumelar, Pak Agung Gumelar, sama Pak Sutioso kan gitu, sama Pak Kentot Harsono, ya. Bahkan waktu saya tahun 95 nih Mas, kejadian tahun 95 kira-kira bulan Juli nih Mas. Saya habis liburan sekolah di luar negeri, saya lagi libur, bapak saya ngajak, Dil, mau ikut nggak bapak main bola? Di mana Pak? Di Stadion Utama. Wih Mas, itu kan dulu kan kita susah banget Mas main di sana. Saya ikut nih. Nah, Ya surganya pemain bola lah. iya, akhirnya saya main bantu tim Pati Abri Mas. Nah salah satu bintangnya waktu itu almarhum Om Roni Pati Nasarani. Oh, oke. Lawannya ini Mas, ini Tamtama gitu, Bintara gitu. Nah, mereka curang juga tuh. Curangnya gini, Tamtama sama Bintara pasti nggak boleh lebih dari 3. Jadi 1, 2, 3 harus tekak gawang. Sedangkan yang Pati Abrinya pokoknya gimana caranya harus menang gitu ya. Nah di saat itu saya main tuh dengan Pak E. Mangindaan. Iya. Waktu itu masih menjadi kalau nggak salah tuh Gubernur Sulawesi Utara. Waktu itu terus ada Pak Agung Gumelar masih menjadi pembina Persija Timur. Sampai Pak Agung sama Pak E. Mangindaan itu memperebutkan saya untuk main di timnya. Satu Persma Manado, satu lagi di Persija Timur gitu. Wih, keren dong. Tapi sama bapak saya dibilangin lagi, nggak boleh, harus sekolah. Nah, udah. Jadi intinya Mas, bapak saya mengatakan bahwa olahraga itu hanya hobi. Betul. Gitu. Bagi Mas Dili, olahraga hobi. Tapi Mas Dili juga lupa bahwa dari kehidupan Mas Dili di olahraga, Anda sudah membuat satu prestasi pribadi. Alhamdulillah Mas. Ya kan, karena itu akan kebawa sampai tua tuh ya. Betul. Ya kan, selain menjadi cerita, langsung apa enggak, segala apa yang Anda tampilkan di lapangan, baik di basket, di sepak bola, dengan olahraga punya begitu banyak filosofi, nilai-nilai luhur, itu kebawa ke kehidupan kan, Betul sekali. ya kan? Contohnya misalnya Fair play. fair play, Respect. Yes. sportsmanship, Yes. ya kan? Sportsmanship betul. Kira-kira gitu kan? Betul. Itu yang sangat kurang di Indonesia ya. Betul. Artinya gini, pemahaman atas olahraga gitu. Betul. Ya kan? Ngapain sih lo olahraga? Lo ngapain main basket? Lo ngapain main bola? Nah, itu yang kelihatannya pendalaman itu yang memang masih sangat kurang di Indonesia. Mensana in corpore sano. Bukan gua kesana lo kesono. Bukan lo lari sono, gue lari ke sini kan gitu Mas. Ngomong-ngomong, ini kita ngobrol banyak hidangan nih. Diet gagal nih kayak Mas. Ini kita nggak usah diet bos. Ini meja makan nih. Siap. Jadi kita ngobrol mulai sambil makan. Siap. Ini apa namanya nih? Pastel. Ini enak, katanya enak. Ini dari warung siapa tadi ya? Warung Pak Erwin ya? Iya, Pak Win. Pak Win ya? Yes. Warung Pak Win. Ini pastelnya katanya enak. Cobain apa? Siap. Mas Dili. Sambil kita ngobrol. Siap. Colek-colek aja nih sambal kacangnya nih. Untuk Anda yang mau pesan pastel, pesan hidangan-hidangan ini bisa menghubungi warung Pak Win. Alamat segala macam, ntar saya kasih tahu deh. Enak. Enak. Enak ya? Enak. Oke, Mas Dili sambil makan nih kita ngobrol lagi terus. Kita singkatnya gini. Anda ini saya sebut sebagai insan olahraga sejati lah. Karena selain Anda
aktif di lapangan dan Anda bisa melakukan di lapangan dengan benar, baik di basket maupun di bola, juga di atletik, Anda tahu dong perkembangan. Saya tanya sepak bola deh, karena Anda pernah jadi pengurus kan. Iya. Sepak bola Indonesia tuh menurut Anda gimana sih? Sambil kita makan pastel nih. Siap. Sepak bola Indonesia mas ya. Sepak bola Indonesia itu sebenarnya tuh banyak yang harus di-upgrade mas. Banyak. Banyak. Wah, ngeri nih. Salah satunya adalah upgrade SDM-nya dulu, sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itu mas, itu bukan hanya pemain, tapi di situ ada wasit, di situ ada pengurusnya, di situ ada penontonnya, di situ ada aparat keamanannya, dan di situ ada bagian lagi tiketingnya dan lain-lain. Habis itu mas, setelah di-upgrade individunya, habis itu harus di-upgrade organisasinya. Gitu loh, organisasinya itu harus harus di-upgrade supaya dia punya, misalnya bikin program lah di situ mas. Salah satunya program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Contohnya kalau jangka pendek yaitu ya sekarang lagi menjadi viral nih mas, pembicaraan dan pro dan kontra, yaitu naturalisasi salah satunya. Nah pembinaan, abis itu setelah tadi organisasi udah dibagusin, kita akhirnya akan membentuk sebuah kompetisi mas. Karena kompetisi itu sebenarnya yang sangat penting dari segala macam yang namanya olahraga apapun. Kan nggak mungkin latihan terus tapi nggak pernah bertanding. Nah di dalam kompetisi ini mas, itu juga harus dikelola dengan baik dan benar. Kan banyak waktu itu misalnya yang baru diangkat 2018 adalah match fixing gitu loh mas, pengaturan skor. Nah itu kan akhirnya apa mas ya, meninggalkan atau tidak mengindahkan norma-norma olahraga, khususnya sepak bola kan mas. Nah setelah kompetisi udah baik dan benar, udah pasti apa mas, sponsor datang. Karena udah produknya udah bagus kan kompetisinya. Sudah bisa jadi tontonan ya? Iya, bahkan insya Allah sudah bisa menjadikan sebuah industri mas. Ya kan? Nah dari sana setelah sponsor datang, baik itu BUMN juga, biarpun sekarang ketua umumnya adalah Menteri BUMN gitu mas ya, tapi kan dia juga, BUMN kan juga pengennya membantu sebuah kompetisi ya harusnya berkualitas lah mas. Iyalah. Kan gitu mas ya? Tapi gue setuju tuh, Anda mulai dari SDM. Ya. Kalau menurut Mas Jili, SDM sepak bola kita gimana, khususnya pemain? Pemain. Sedikit ini saya Karena bicara. gini, ada orang bilang susah nyari pemain bagus di Indonesia. Itu bener nggak sih? Sebenarnya nggak susah mas, tapi itu tadi mas. Kalau menurut saya mas ya, kacamata saya melihat kompetisinya dulu nih dibenerin. Kompetisi itu formatnya liga mas, jangan format turnamen. Liga itu adalah gini mas, biasanya nih mas ya, yang zaman saya waktu itu, dalam 1 tahun minimal satu pemain itu bermain 12 kali. Setahun. Sedikit dong. Kan sedikit tuh, hitungan sedikit. Itu aja mas, kadang-kadang nih, pada saat saya mengadakan Liga 3, Liga Suratin 17, 15, 13 gitu ya mas ya, namanya aja Liga. Ya Liga kan harus bermain, misalnya timnya ada berapa? Ada 20 misalnya. Berarti satu tim mainnya 19 kali. Kalau mainnya cuman home doang. Tapi kalau ada home and away, ya 19 kali 2, 38 kali main. Itu baru liga. Ya, habis itu kita bikin yang namanya, kalau di Inggris namanya Piala FA nih mas. Kalau di Indonesia namanya Piala Indonesia. Waktu itu diganti terakhir adalah Piala Presiden. Kan gitu mas ya. Nah Piala Presiden ini bermain formatnya juga kayak di FA. Jadi dari divisi utama, divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4 itu bertanding semua mas. Jadi yang ikut bisa sampai puluhan klub nih. Puluhan klub tuh bisa sampai 50 klub, 80 klub. Dia panjang mas. Ya. Dari situ nanti yang juaranya nih mas,
ada yang namanya biasanya main di Piala Champion Asia nih. Mhm. Dia tanding lagi lawan misalnya lawan Malaysia, lawan Vietnam. Nah, misalnya dia main di Piala Champion itu 3 kali. Ya hitung aja udah Piala Indonesia udah berapa kali, Liga Indonesia udah 38 kali. Ya kan, Mas? Nah, kalau ini sudah terjadi, nanti belum lagi apa, Mas? Tim nasional bermain nih. Ya kan? Kalau tim nasional bermain, pemain dari klub A nih misalnya. Dia dipanggil tim nasional. Berarti kan mainnya lebih dari teman-teman yang lain nggak dipanggil dari tim nasional. Benar, Mas ya? Nah, tim nasional itu main tuh bisa kayak misalnya ada pra olimpiade atau pra Piala Asia atau pra Piala Dunia atau Asian Games atau SEA Games dan lain-lain. Kan itu, Mas. Jadi kan satu pemain minimal kayak contoh, Mas, Cristiano Ronaldo satu tahun dia bisa bermain di ajang resmi itu minimal dia bisa 80 kali main. Sampai 100 kali main. Setahun karena dia kan main di Copa del Rey pada saat di Real Madrid misalnya. Dia main di La Liga. Dia main lagi di Portugal. Dia main lagi misalnya Real Madridnya juara nih di Piala Champion. Dia main lagi di Piala Toyota tuh, Mas. Kan banyak akhirnya. Nah, itu karena dia sering bertanding, Mas. Tentunya kan pengalaman, Mas ya. Pengalaman bermainnya. Pengalaman misalnya dengan pola pelatih ini maunya begini. Jadi akhirnya dia mempelajari, Mas. Oke. Mas Jili gini. Kita kembali ke Indonesia nih. Tadi Anda sebut SDM ya. Sepak bola itu kan kalau di Indonesia kan boleh dibilang olahraga rakyat lah. Betul. Ya kan? Sulit membandingkan sepak bola dengan cabang olahraga lain. Betul. Ya kan? Sepak bola tuh udah kayak waduh. Agama gitu ya. Udah kayak agama ya, udah Enggak deh. gimana ya? Sedikit di bawah agama lah. Apalagi sekarang kan kalau Iya, tim betul. nasional main tuh waduh. Iya. Udah bisa membius masyarakat datang. Betul. Pertanyaan saya adalah gini. Sepak bola Indonesia olahraga rakyat. Tadi Mas Dili bilang SDM. Sebenarnya oke, SDM mungkin ada ya. Betul. Bertebaran di mana-mana. Pertanyaan saya adalah mempersiapkan SDM itu harus ada infrastrukturnya kan. Betul. Infrastruktur sepak bola Indonesia gimana sih? Saya dengar kurang sekali malah katanya. Infrastruktur maksudnya kayak sarana prasarana. Ya, lapangannya. Oke. Yang memenuhi syarat ya. Oke, sekarang kalau Mas Ari suka lihat di Liga Indonesia, yang saya perhatikan nih, Mas, zamannya Liga Indonesia mungkin 5 tahun terakhir gitu maksudnya. Stadionnya rumputnya luar biasa, Mas. Bagus. Itu hanya kota-kota besar kan? Iya, memang kota-kota besar gitu, Mas ya. Tapi kan sebenarnya Indonesia kan paling tidak sudah memiliki 20 stadion. Yang menurut saya mungkin bisa dibilang standarnya FIFA. Di Indonesia? Iya, contoh. Sampai 20? Ada, Mas. Misalnya nih, di Jakarta aja ada namanya stadion ada 2 tuh. JIS sama SUGBK. Belum di Solo. Belum di Bandung, Jalak Harupat. Ya kan, di Solo misalnya ada Manahan, Solo. Belum di Sleman. Belum lagi ada Mandala Krida. Belum lagi ada Bung Tomo, Surabaya ya? Surabaya. Belum lagi ada di Wayan Dipta, Bali. Belum lagi ada yang di Banjarmasin. Belum lagi yang di Mandala tuh, di Papua. Belum lagi misalnya di Sriwijaya tuh, di Palembang. Banyak, Mas, sebenarnya. Jadi secara sarana prasarana sebenarnya kita nggak kurang ya? Nggak kurang. Cuman sekarang, tadi kan sarana. Tapi gini. Ada yang bilang gini, ini orang sepak bola yang bilang, waduh Bung, Indonesia gede banget Bung. Betul. Sabang Merauke, Betul. gede banget. Itu mau bikin lapangan sepak bola bagus tuh mahal katanya. Oke. Ada yang bilang gitu sama saya. Iya. Bener nggak sih? Enggak. Enggak juga ya? Enggak juga. Sekarang gini, jangan sampai gini, Mas. Jangan sampai kita udah bikin stadion nih. Bikin mah gampang, sama kayak kita olahraga. Merebut gampang, Mas. Mempertahankan yang susah. Maintenance-nya susah. Iya nggak, Mas? Misalnya satu stadion pembuatannya berapa triliun gitu misalnya. Nah, kan dia mesti mengembalikan nih maintenance-nya. Dia ini dibantu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau gimana nih? Kalau pemerintah daerah tentunya kan ada anggaran dari APBD-nya untuk maintenance stadionnya kan itu, Mas. Begitu juga kalau misalnya ini ada pemerintah pusat kan itu. Pemerintah pusatnya yang mana nih? Yang ibaratnya untuk maintenance itu, misalnya PUPR ya, atau Kemenporanya atau saya nggak tahu deh ya. Nah, paling tidak
ketika kita udah jadi Mas, jangan sampai kita nggak bisa merawatnya. Karena banyak sarana yang akhirnya terbengkalai karena merawatnya nggak bisa. Saya dengar gitu. Maintenance yang berat. Betul. Misalnya nih, saya nggak bilang ya, cuman banyak lah gitu yang tiba-tiba misalnya musimnya resmi akhirnya under table. Banyak Mas yang kayak gitu-gitu juga. Perasaan dulu bagus stadionnya, sekarang alang-alang dulu gitu ya. Kok sekarang kok rumputnya begini, kok ini begini. Nah, musimnya kan balik lagi Mas. Stadion itu yang saya pelajari Mas ketika saya ikut workshop di AFC atau Asian Football Confederation itu adalah stadion bola itu nggak boleh buat konser. Iya. Setuju. Rumputnya mati. Nah, untuk rumput hidup lagi butuh waktu sekitar 3 sampai 6 bulan. Kan gitu, Mas. Nah, kalau kok di stadion mana yang besar kayak Stadion Munich atau Stadion Ajax Amsterdam misalnya. Ya karena kan dia rumputnya kan knockdown. Bisa dicopot, habis itu dikasih ini. Tapi rumputnya aman. Iya, karena stadionnya ide multipurpose ya. Itu multipurpose tadi. Kayak Mas Ari mungkin di Staples Center lah. Mas Ari udah pernah kesana kan. Di sana kan bisa jadi ice hockey, basket, konser musik gitu. Kita nggak bisa Mas. Dipakai buat acara kebaktian juga. Nah itu dia belum kampanye, ya kan? Kampanye pilgub, kampanye pilpres kayak gitu-gitu lah Mas. Ya multiguna lah. Iya. Nah multiguna. Di sini belum bisa kayak gitu ya? Sebenarnya bisa. Saya juga nggak ngerti kenapa nggak dibikin. Kalau dibilang mahal, kita punya kok dananya. Ada, saya yakin kok. Cuman sekarang balik lagi Mas, merawatnya bisa apa enggak? Dibikin begitu canggihnya ini, merawatnya nggak bisa juga sama aja Mas. Nah, itu yang gua dengar katanya, kenapa banyak stadion sepak bola dipakai untuk kegiatan lain gitu? Karena ya dalam rangka cari biaya untuk maintenance. Itu dia, itu bener. Itu sebagian stadion, bukan sebagian, mungkin hampir semuanya. Kayak gitu. Kayak gitu. Karena itu tadi, makanya saya bilang stadion yang buat siapa? Pemdanya kah? Pemkotnya kah? Pemkapnya kah? Atau pemerintah pusatnya? Kan mesti dia punya menganggarkan untuk yang namanya merawat atau maintenance-nya gitu Mas. Nah akhirnya disuruh cari duit sendiri. Caranya gimana? Itu tadi ada konser, udah ambil, ada ini ambil. Begitu bertanding, ternyata lapangan udah jelek. Makanya saya Mas waktu saya jadi sekretaris umum PSSI DKI, saya survei nih Mas. Saya turun langsung sebagai sekum, saya turun langsung. Didampingin sama direktur kompetisi saya. Saya ngecek lapangan Mas. Saya lihat, bener-bener saya lihat. Ini lapangannya geradakan nggak? Langsung on the spot ya? On the spot. Kalau saya bilang, saya catat tuh Mas, saya catat, oh ini nggak layak. Kenapa? Gini Mas. Anda punya ini, Mas Diri punya Data. apa ya istilahnya requirement-nya gitu ya, untuk ngecek lapangan rumput harus begini. Oh iya begini. dong, iya. Ada ya? Ada, misalnya apakah lebar dan panjangnya sesuai dengan standar. Tinggi rumput, apa sih? Kalau rumput normatif, misalnya agak tinggi. Nah ini dalam masa persiapan kami minta nih ke pengelolanya untuk misalnya rumputnya untuk dipotong, kayak gitu Mas. Contohnya. Nah di PSSI daerah Mas itu sebenarnya sifatnya kan pembinaan Mas. Karena kan ujung dari Pengda itu adalah Pekan Olahraga Nasional. Yang usianya kan kalau di bola kan cuma 23 tahun ke bawah. Ya, under 23 Under 23 ya. Nah, saya mengadakan ada Liga 13 tahun, Liga Suratin 13 tahun, 15 tahun dan 17 tahun. Ini kan masa-masa pembinaan nih Mas. Jangan sampai gara-gara lapangan pemain tersebut jadi cedera. Cederanya konyol, bukan karena misalnya digaprak atau karena jatuh, karena lapangannya bolong gitu. Ini saya benar-benar saya perhatikan bener Mas. Jadi pantas ya ada orang bilang begini Mas saya. Ri, olahraga tuh mahal. Mungkin sudut pandangnya dilihat dari berbagai aspek kali ya. Yeah. Infrastrukturnya, prasarana-prasarana. Yeah. Nah, satu lagi nih, standarisasi kepelatihan. Yeah. Itu kalau ada pelatih asing, dibenerin lagi tuh individual skillnya. Larinya nggak bener, rendang passingnya salah, cappingnya salah. Itu kok sampai tahun segini masih kayak sampai tahun 2024 ini masih pelatih-pelatih asing masih ngeluh itu loh.
Karena gini mas, ini contohnya kan dari pelatih kita sekarang Sintayong. Coach Sintayong ini kan melihat teknik atau standarisasi cara passing salah. Ya itu salahnya karena apa mas? Karena di sekolah sepak bolanya dia tidak diajarkan dengan baik dan benar. Misalnya ada SSBA latihannya di lapangan yang nggak proper. Itu udah. Iya nggak? Misalnya bola datar nih mas ya, kan ada kalau passing tuh ada short, ada medium, ada long ya. Pada saat short ini kan dia main kecil. Kalau lapangannya begini-begini, dia kan bolanya bisa gini-gini mas. Bisa tiba-tiba naik kena tanah naik. Iya, gitu. berubah arah gitu. Nah, belum lagi berdebu, ya kan mas. Nah akhirnya Bolanya udah lama lagi. Nah betul, lama nih, bolanya udah yang jelek-jelek gitu. Nah, akhirnya apa mas? Ketika dia main di tim nasional, lapangannya bagus, tekniknya jadi salah. Itu salah satu alasannya. Kenapa udah senior kok masih dilatih passing juga, kan gitu mas? Ada yang kayak gitu-gitu. Masih di drill passing tuh. Drill passing supaya apa? Karena kan kalau main bola nih mas ya, kan passing nomor 1, nomor 2 kan dribbling, nomor 3 controlling, nomor 4 baru shooting kan gitu. Nah pertama ya itu ya passingnya dulu dibenerin. Kalau medium pass kan dia bisa bolanya naik, bisa datar juga. Nah ketika bola datar ini kan ditendang kenceng, ada tanah yang jelek aja, bisa bolanya mental. Jadi kayak kontrol bolanya jadi bukan standarnya lagi. Itu sih mas, makanya bisa kok mas sebenarnya, asal bener-bener semuanya pada mau bantu nih mas ya, bantu untuk sepak bola nih. Tapi jadi saling berkaitan tuh semua ya. berkaitan mas, semua Lapangan bagus, pelatih bagus. Saya yakin mas pemain dunia kalau main di Indonesia gitu ya, belum tentu mas. Tapi negara lain juga ada yang kayak begitu lapangannya. Iya misalnya Afrika mas. Iya kayak di Brasil sendiri nggak semua bagus. Di Brasil stadion-stadion besarnya untuk main di liga utamanya stadionnya bagus-bagus. Tapi yang di kampung-kampung sama aja saya lihat. Balik lagi sebenarnya mas, Indonesia bisa kok menghasilkan tim nasional yang bagus. Cuman kan dari dulu kan itu tadi yang saya bilang, saya belum selesai tuh mas tadi. SDM, organisasi, kompetisi, sponsorship datang, baru kita bicara prestasi tim nasional. SDM termasuk SDM organisasi ya? Iyalah. SDM itu kan bisa, SDM itu nih mas ya, untuk ngurusin organisasi atau federasinya, bisa untuk ngurusin klubnya, kan gitu mas. Nah ini harus bener. Makanya saya bilang. Dari segala fungsi yang ada di organisasi ya? Betul, jadi SDM nomor 1, nomor 2 nya organisasi, kompetisi, sponsorship datang. Baru nih long term yang saya bilang tadi, jangka panjangnya apa? Tim nasional prestasi. Kepelatihan nggak masuk? Kan kepelatihan juga mas, termasuk di sini SDM tadi yang saya bilang. Oh, udah masuk di SDM ya? Iya kan tadi saya bilang nih, yang di SDM itu ada penonton, pemain, pengurus, wasit, pelatih, apalagi mas tadi mas, ada aparat keamanan. Kenapa saya bilang aparat keamanan mas? Karena gini, yang saya tahu nih mas ya, standarisasi ya FIFA nih yang saya tahu nih mas ya, itu kan gas air mata nggak boleh masuk ke dalam stadion mas. Oh iya? Nggak boleh mas. Rulesnya begitu? Rulesnya nggak, paling cuman kayak water cannon gitu misalnya. Tapi kan nggak boleh semua pemain-pemain liga-liga nih mas, Liga Inggris yang begitu brutalnya pendukungnya nih, steward gitu mas ya, kan stewardnya nggak bawa pentungan. Dan stewardnya ngeliatnya ke penonton, bukan ke lapangan. Bukan ke lapangan, betul. Nah sekarang Indonesia mau melakukan seperti itu. Terjadi deh kemarin, steward dipukulin juga. Itu kalau kayak begitu gimana? Misalnya situasi nggak bisa ditanggulangi dengan apa namanya, tindakan-tindakan represif gitu? Makanya saya bilang mas tadi upgrade semua elemennya. Salah satunya penonton. Penonton juga misalnya gini, jangan maunya menang terus. Kalau kalah berantem. Nah, itu. Kalau kalah ini tandanya apa mas? Dia tidak tahu apa itu olahraga. Balik yang tadi ya. Iya dong. Olahraga itu adalah fair play dan respect. Ketika kita kalah, kita nggak usah sedih. Udah kita terima kalah. Mungkin kita karena kurang latihan, gitu ya. Tapi ketika kita menang, kita juga nggak boleh giniin lawan ya mas. Lo kalah kan lo, nggak boleh juga kan mas. Justru kita harus tetap jabat tangan. Mau kalah, mau menang. Makanya tadi Mas Ari bilang, dari olahraga ini ada nggak sih refleksinya ke kehidupan sehari-hari? Ada mas. Contoh,
Kalau kita salah mas, kita akuin salah. Jangan sungkan kita minta maaf. Kan gitu mas. Tapi kita benar, ya kita harus bela itu kebenaran. Itu kan refleksi dari apa mas? Itu tadi mensana in corpore sano menurut saya. Iya iya. Dan nggak salah, emang begitu. Itu. Iya kan, bukan gua kesana lu kesono gitu kan. Betul. Jadi lu gua kalau Di kayak dalam gitu. tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. kuat, kan gitu mas. Iya iya iya. Iya. Nah ini jadi gini, saya berbincang dengan Mas Dili nih. Ini yang saya bilang, Indonesia kekurangan manusia-manusia yang disebut sebagai duta olahraga, sport ambassador. Itu yang dikerjakan oleh Amerika tahun 70-an, menciptakan sport ambassador untuk kepentingan bangsanya. Indonesia kurang, dan kita belajar, itu Amerika belajar sama Jerman waktu Olimpiade Berlin, Bos. Betul. Tahun 36, bagaimana bangsa Arya Betul. menginformasikan kepada dunia bahwa bangsa Arya hebat gitu kan. Ya, itu lewat olahraga. Kayaknya Indonesia mesti segera ada satu gerakan ya. Menurut saya sih demikian ya mas ya. Dan kalau saya boleh sedikit berpendapat mas ya, berpendapatnya gini ya. Jangan Kementerian Olahraga itu dijasatukan dengan kepemudaan. Aduh, gua aus deh kalau ngomong gitu. Kalau jadi aus gua kalau ngomong begitu. Karena kan olahraga kita caburnya banyak banget mas. Bener. Iya kan? Caburnya Banyak banget. banyak, paling banyak saat di sini. Mungkin ada lebih dari 30-an cabur mas. Tapi kan mesti ada skala prioritas mana yang bantu. Karena gini mas, kalau mungkin Mas Ari dulu di bola basket juga, mungkin di sepak bola juga. Mas, kalau saya mas nonton tim nasional dari SEA Games 87 nih, pertama kali saya nonton nih mas. Sampai saya nonton terakhir misalnya di piala AFF misalnya gitu mas. Setiap kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya selalu merinding mas. Pasti bos, ribuan orang. Ratusan ribu. Malah kadang-kadang gue berpikir, ya bener ya gue orang Indonesia. Begitu akhirnya. Iya. Dan yang bisa menyatukan segala macam perbedaan itu olahraga. Dalam hal ini yang saya lihat nih khususnya sepak bola. Kenapa saya bilang sepak bola? Karena sepak bola puluhan ribu mas yang nonton. Di atas 50 ribu. Sekarang saya tanya, olahraga mana mas? Nggak ada. Yang bisa di atas 20 ribu? Nggak ada. Bola basket aja nggak sampai mas 20 ribu. Nggak ada. Jadi kalau ada orang tanya sama gue, kok basket susah banget cari sponsor, bola gampang. Lu kasih perbandingan yang bikin gue jadi gila. Iya. Ya, lu bandinginnya bola apa? Betul. Mana bisa? Betul. Iya kan? Betul. Nah, Mas Dili gini, selama berkecimpung di olahraga, khusus sepak bola ya, ada nggak satu niatan dari Mas Dili, gue pengen punya sesuatu di olahraga gitu. Ada begitu banyak hal yang Mas Dili nggak mendapatkan itu semasa Anda aktif. Begitu Anda mulai, ya saya sebut agak berumur, Anda berpikir, gue mesti punya satu institusi untuk mendidik atlet atau mendidik wasit, atau kepikiran nggak kayak gitu? Iya lah mas, kepikiran lah. Iya. Dia saya pengen punya kayak sebuah klub lah gitu ya, karena saya bicara sepak bola dulu deh mas ya. Karena saya memang cinta lah sama sepak bola. Saya melihat kayak gini mas, saya pengen Indonesia tuh ada satu klub gitu mas ya. Dia tuh bisa jadi kayak Ajax Amsterdam gitu. Wih, keren. Kenapa? Ada akademi sepak bolanya. Betul. Yang dipersiapkan dari kecil gitu kan mas. Kan kalau di bawah biasanya nih mas, kalau nggak salah di bawah 12 tahun gitu mas ya, atau di bawah 10 tahun, seorang anak itu jangan dijadikan prestasi dulu, tapi bagaimana seorang anak ini mencintai dulu apa yang dikerjain. Betul. Ya kan mas, ketika dia udah seneng, dia udah gembira, dia udah mencintai, baru diajarin skillnya, skill yang baik dan benar ya mas. Habis itu kita ikut berkompetisinya. Karena harus dari kecil. Contoh nih mas, dulu di Belanda nih mas, ada yang namanya Ronald de Boer, Frank de Boer, ada Dennis Bergkamp gitu mas ya, ada Edgar Davids, ada Clarence Seedorf gitu ya. Johan Cruyff juga ya? Johan Cruyff juga dulu ya. Ini kan semua kan dari Ajax Amsterdam Football Academy.
Dan sepengetahuan gue emang sekolah bola yang paling bagus di Belanda ya, Eh, sama Jerman kalau nggak salah. Belanda dan Spanyol. Spanyol ya. Spanyol tuh ada Atletico Madrid, ada Sporting Gijon. Itu bagus-bagus tuh Mas, yang saya tahu ya Mas ya. Nah, kenapa sih Mas mereka bisa bagus? Karena mereka punya kompetisi ujungnya itu bagus. Apa Eredivisie ya kalau nggak salah ya. Di Belanda contoh nih Mas ya. Dia bagus. Makanya saya bilang Mas, kompetisinya yang benar. Dari mulai Liga 1, Liga 2, Liga 3, Suratin 17, 15, 13 sampai Elite Pro-nya. Gitu loh Mas. Jadi itu harus dibenerin dulu. Makanya jadi kalau ada pemain bola kan dia gue pengen kayak Bambang Pamungkas dong. Gue pengen sana. Tapi harus dia tahu kok bertempurnya tuh gimana setiap minggunya itu tadi. Makanya saya bilang bikin sebuah kompetisi itu jangan turnamen formatnya, tapi liga. Bener nggak Mas? Nah di Indonesia, saya bicara di Jakarta Mas ya. Di Jakarta itu sangat sulit mencari stadion yang proper. Di Jakarta? Jakarta susah Mas. Akhirnya pada saat waktu itu saya jadi Sekum PSSI DKI itu. Saat itu ya? Iya. Akhirnya saya beraudiensi lah dengan Pangdam Jaya pada saat itu, yaitu Pak Joni Supriyanto. Ya. Kenapa? Karena Kodam Jaya itu membawahi beberapa batalion-batalion nih Mas. Betul. Salah satunya Yon Arhanud 10 Gagak Hitam. Iya. Ada Yonkaf 7 King Kong Cijantung. Ada lagi Brigif 1. Ada lagi Mekanis 201 gitu ya. Ada lagi Rindam Jaya. Kenapa saya merapat? Saya udah yakin kalau lapangan tentara pasti bagus. Bagus, bener. Itu yang saya heran. Baru saya mau tanya tuh. Itu bagus, kenapa Mas? Di markas-markas tentara tuh lapangannya bagus-bagus tuh. Karena mereka disiplin Mas dalam merawatnya. Kalau misalnya hujan nggak boleh dipakai, kan itu Mas. Padahal mereka juga, yang saya tahu nih Mas ya, mereka juga nyari duitnya sendiri. Ya istilahnya dipercaya koordinator untuk lapangannya, lu cari duit sendiri, gimana caranya deh? Dan boleh dikaryakan juga ya? Boleh dikaryakan, misalnya dijadikan menjadi tempat kursus kepelatihan, lisensi D nasional, lisensi C AFC, lisensi B AFC, lisensi A AFC. Dibuat pertandingan juga bisa kan? Dibuat pertandingan. Sewakan gitu kan? Tapi yang penting kalau hujan berhenti. Kalau nggak kan lapangannya hancur, kayak dibajak-bajak. Nah itulah TNI Mas, dan mereka tuh merawat, bener-bener dirawat. Oke, Gitu. Mas Dili, saya nggak ragu lah Anda punya pemahaman soal olahraga khusus sepak bola ya. Cerita Anda dari tadi, wah Anda termasuk orang yang serius emang di olahraga, Iya. ya kan? Kemudian dari kesibukan Anda di olahraga, Anda ngapain sekarang? Nah, Saya dengar Anda punya restoran, apa, bisnis restoran atau apa? Bisnis kuliner atau apa gitu? bisnis kuliner tepatnya Mas. Kalau dibilang restoran, kok kayaknya besar sekali Mas. Biar gaya, Bos. Oh, Kan di podcast, ya, biar gaya dong. siap. Dibilang rumah makan juga bukan Mas. Saya lebih ke arah kantin karyawan Mas. Saya salah satu tenan di sebuah kantin karyawan perkantoran di Bilangan, Jakarta Selatan. Ini dia. Nah, ya. Warung Mas Dili. Ini muka saya Mas. Ini foto Anda nih? Iya. Kok begini? Ini Anda sendiri yang bikin fotonya atau gimana? Jadi bukan, jadi saya di foto yang benar, habis itu dibikin karikatur gini. Tapi Oke. saya fotonya benar pakai belangkon karena Oh, gitu? karena kebetulan saya orang Jogja Mas, jadi pakainya lurik. Oh, ya, siap. Gitu. Jadi warung Mas Dili. Warung Mas Dili. Di mana sih tepatnya warung Mas Dili? Itu ada di Pondok Indah Office Tower Mas. Pondok Indah. Office Pondok Tower Indah 3, Office Tower. tapi dia menjadi kantin karyawan Pondok Indah Office Tower 3. Apa ciri khas dari warung Mas Dili? Ada pecel lelenya, pecel ayamnya, tapi bukan pecel ayam atau pecel lelenya Lamongan Mas. Pecel lelenya dulu saya kalau makan di rumah bapak tuh, itu makannya pecel lelenya kayak gini, ungkepannya kayak begini, kayak yang di rumah bapak gitu loh Mas. Nah saya pengen, karena saya suka, nah saya cobalah untuk berjualan lah Mas, mencobalah bisnis kuliner. Sebelum ini saya tadinya juga bisnis angkringan gitu loh Mas.
Oh gitu. Ya, Anda coba semua tuh. saya coba nih mas. Nah nggak apa-apa mas, kalau namanya usaha kan jatuh bangun dulu ya mas ya, kan gitu. Biasa lah itu. Biasa. Nah akhirnya yang penting saya ingat pesan bapak saya, fokus aja udah, fokus tekun. Udah saya mencoba peruntungan lah mas ceritanya dari sini. Lalu saya ada beberapa ada usaha-usaha yang lain lah mas, kayak kontraktor, kayak misalnya pemotongan ayam gitu loh mas. Ada juga, ada misalnya saya mencoba untuk menjadi IO gitu, atau sports event organizer gitu. Oke. Ada wedding Itu kurang loh, organizer. Indonesia kurang IO untuk sport. Memang kurang mas ya, tapi juga yang mensupport nih mas, mensupport dalam artian pendanaannya itu juga kurang juga. Maksudnya Ya, kan emang ini kita- jadi emang dilematis. iya, Orang bilang olahraga biar sehat gitu. iya, Tapi kalau disuruh biaya olahraga berat, kayak orang puasa Senin Iya. Kemis. belaga bego ya mas. Udah bego. Nah. Tapi yang penting ini nih, jangan lupa nih warung Mas Dili. Wah, siap. Tuh lihat tuh. Wow, ayamnya juga. Wih, ntar aja deh. Sisi olahraga ya, Pak ini juga basket ya? Oke. Basket, bola, bekas pengurus PNS Kamu ini. usia berapa? Berarti nggak habis-habis tuh bahannya. Atletik, bos. Tolong tuh kasih kontak dua Bang Mari deh. Main ya, Menuju berdobrak abrik. ke 50 dan selanjutnya dan seterusnya. Dua, nasi. Yang dua aja mas, yang merah tuh mas. Oh iya. Kalau umur 60 gua harus punya ini. Saya sih sebenarnya mas ya, saya sebenarnya Mas boleh audio. cita-cita lah, Nama-nama namanya posisi dan lingkaran. Cita-cita mas. Gua doain lah. Ya gue jadi staffnya aja. Gitu ya. Jangan dong mas, sebagai penasehat mas. Oh itu nasihat ya? Iya dong. Penasihat spiritual lagi. Itu. Seminggu berapa kali olahraga? Yang pasti ya, Minimal 2 kali. basket, bola. Basket dan sepak bola. Sepak bolanya juga bisa mini soccer atau sepak bola lapangan besar. Kebetulan kalau di basket kita main mas tiap Senin malam Ini sahabat saya main basket. di komunitas Mas, bola basket. kayaknya Lalu air mineralnya ada di sebelah sehat- box nasi deh. sehat Kepenuhan nih Selasa kayaknya. basketball di hari Selasanya. Nah, Iya. Nah, tapi kalau di bolanya saya ada bersama komunitas bola saya namanya Union Union. Football Community. Lalu ada UFC itu ya. UFC, ada juga S3 mas. S3 Pak Dili itu posisi duduknya di situ. sehat Selasa silaturahim sepak bola tapi Ya. ya tetap itu. Terus Itu ada apa? Komunitas juga. komunitas juga, ada komunitas. Habis itu saya di komunitas juga alumni SMP 11 atau dibilangnya X11ers FC. Lalu ada terakhir saya main di bukan terakhir, ada 2 lagi. Satu lagi saya main di Teladan Football Club alumni SMA 3. Oh ada juga, punya juga. Betul. Lalu ada lagi Astri mas, alumni komunitas sepak bola alumni. Oke, sepak kamera bola ready, Trisakti. audio ready, mulai dalam Alumni Universitas Trisakti. Yang 3, sama Karim segala itu. 2, Betul. Salah satunya. Oke, salam olahraga. Kak Sini salah Ketemu satunya lagi dengan saya di Aris Football Sudarsono Community dan di dalam program alumni kesayangan sepak Anda bola yaitu Trisakti. Salam Olahraga. Nah di program Sebenarnya Salam komunitas Olahraga ngaturnya ini gimana? narasumber kita tidak jadwalnya. hanya harus Harusnya beda-beda. atlet, atau Nah, hari beda-beda. atlet, Jadi paling tidak pelatih, kan mainnya pelatih, mereka juga nggak setiap atau minggu nih, Mas. manajer, mantan Biasanya 2 manajer, minggu sekali. wasit, Tapi antar kalau yang wasit. bola basket tidak itu udah pasti seminggu sekali. saja sebelum untuk sekali. para pelaku olahraga Nah, aktif, kita tapi lihat juga yang mas, sifatnya hobi. kita kan juga mungkin takut Rekreasi. training. Intinya adalah Kayak semua saat ini ini kan sekarang stakeholder olahraga. saya juga lutut Ya juga kan? udah bermasalah. Insan olahraga itu kan ada batasnya. Jadi ya kita main, Ada yang kita hobi, olahraganya sekarang tapi ya rekreasi. begitu luar biasa. Contohnya Nggak usah Jangan prestasi. jangan Kalau memaksakan saya- diri lah ya. Iya, prestasi udah lewat mas. ini Kita rekreasi. sepak bola juga, Satu, basket silaturahimnya. juga. Setahu saya nggak tahu kalau di luar kan gembira ada sama-sama. cabang olahraga lain Kan saya gitu nggak tahu apa, juga. Mas? Yang jelas beliau ini juga pernah menggauli sepak bola Konten, secara Mas, serius konten. karena pernah jadi pengurus PSSI DKI. Karena Tapi, karena kan saya main dari basket. dulu kalau kita Sahabat saya main lihat basket. tuh mas di tabung olahraga gitu mas. 3 point terus. Keren banget Ngeri nih kalau kalau main main. bola di football. Sekarang akhirnya Billy Shokan Banjarasari. Woi.
di setiap Salam olahraga. di setiap Salam jam-jam olahraga. latihan. Nah, terus ini basket. Mas Pasti Willy ada Syokat fotografer. Pajarsari, bapaknya guru Coba main saya. di Sehat Selasa Basketball Bapaknya itu di Tanah Kusir. Almarhum Jenderal Pasti Syokat ada fotografer. Pajarsari, dulu sekretaris militer Presiden kedua Indonesia, almarhum Bapak Kasih, Soeharto. udah Ini mulai putranya. up gitu mas. Dulu saya Ada. Dan bayar. bercandanya bapaknya, Ya, kan? sekarang bercandanya sama anaknya. Gue yang awet muda kali ya. Nah, itu menarik. Gini Mas Yudi. Ini ngomong-ngomong Mas Yudi apa kabar nih? Baik, Mas Ari. Wah, luar biasa tongkrongan masih fit ya. Sebenarnya Indonesia tuh Masih aktif Mas Ari main bola, main basket, Bola masih basket. Selain bola basket, bulan. selain bola dan basket maksudnya. main Asal olahraga soccer, di potensi. Main juga bener soccer. Golf? Sekarang. golf. Golf, nah, sama saya juga pas golf. Contohnya. Kayak orang tua lah. Iya. Tadi marahin namanya main golf. Betul banget. Golf sekarang banyak anak muda juga tuh bos. ya kan? Oke, Mas Dili, Yang souvenir lah. Betul. saya baca catatan Kemudian pemain, Anda pelatih, pernah itu juga ada income kan. menggeluti sepak bola secara serius. Stadion juga. Iya. Artinya sampai jadi pengurus gitu. Nah, Iya. apa sih yang Basket juga serius, ya? balik ke Serius, serius lagi. serius Itu juga, yang ya? saya menurut Mas Didi. Boleh dong Itu cerita yang sedikit. terjadi. Siapa sih Misalnya di kita- olahraga gitu? Di asik Filipina kan? nih. Jadi nggak enak deh Eh, sama enak guru ya saya. aja. Kalau enak harus kemar lagi enak betul. Sampai menjelang Christmas dan tahun baru juga Dulu pertandingan. awalnya tahun Kalau udah 87 juta, Mas Ari. 87 ya. Sama 7 itu saya atlet atletik. Oh atletik, wah keren tuh. Kenapa di kita nggak bisa? Atletik jarak menengah. Di misalnya Oke. di Oh bukan jarak pendek loh. ya? Jarak menengah dulu. misalnya Terbiasa. saya Sepak bola deh, olahraga yang saya yang bicara namanya sepak bola olahraga lah. rakyat lah. Iya, gini. Makanya tadi saya bilang Mas, salah satunya upgrade SDM. Salah satunya penonton. Ya. Jangan sampai penonton itu terjadi nggak nerima kekalahan berantem. Berantem, aduh. Akhirnya di ban. Ya, nggak boleh ada penonton. Si klubnya sendiri rugi. Karena kan pendapatan terbesar salah satunya adalah dari tiketing. Betul. Kalau di band nggak bisa ada penontonnya kan rugi mas akhirnya klub tersebut. Satu. Tadi Mas Ari bicara mengenai merchandise. Kalau kita cinta ya sama klub kita nih mas ya, belinya jangan yang palsu. Nah, Belinya itu. yang asli dong, yang original dong. Misalnya sponsornya, let's say alat olahraga dari Amerika misalnya gitu ya. Ya udah, dia beli aja di store-nya. Karena kan dari klub tersebut akan mendapatkan royalti dari siapa mas? Dari produk olahraganya ini. Jadi jangan Iya. belinya yang di pinggir. Habis juga susah sih mas ya, banyak ya produk-produk kita. Contoh nih mas, waktu saya kerja di sebuah tadi Amerika, tadi produk olahraga Amerika, saya mempersiapkan buat Persija pada saat itu dengan harapan kita mendapatkan masukan dong mas dari supporternya Persija pada saat itu di Jack gitu ya. Tapi akhirnya di stadion banyak yang jual yang fake. Itu dia. Ya akhirnya mas, kita nggak bisa hidup lagi. Persija juga nggak dapat apa-apa Dan juga. banyak teman-teman saya yang punya bisnis sport bisnis tutup semua. Ya akhirnya karena begitu tadi. Dan mau nggak mau dengan berhati mereka jual KW-KW begitu kan. Ya makanya saya nggak pernah mas kalau saya bikin kostum nih mas. Saya kalau bikin kostum misalnya gini, deal mau dipakein logo apa nih? Logo Itali, logo yang produk dari Itali, logo produk dari Jerman atau logo produk dari Amerika. Nggak usah, kosong aja. Ente misalnya yang buat Mas Ari Sudarsono, ada logonya AS. Yang buat Mas Ari nih, udah mas pakai logonya Mas Ari aja, AS. Kenapa? Satu, saya kan juga membantu Mas Ari untuk promosi. Jadi apa mas? Saya juga membantu UMKM ini kan. Itu sih mas. Jadi kuncinya merchandise. Kenapa? Kalau mas misalnya ke Liverpool deh, sekarang di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan udah ada store ya tuh Liverpool FC. Kan karena apa? Karena pendapatannya ini kan pasti representatif dari Anfield mas. Betul. Ya, jadi kan dapat dari sana dapat pemasukan dari mana mas? Memang gitu. Jadi Worldwide kan dari dunia. iya. Sekarang kayak basket sendiri, wah di Indonesia udah mania basket makin nambah kan. Betul, Kompetisi-kompetisinya juga wah terus-terusan termasuk yang pro-nya aja. betul. Penontonnya juga udah mulai yang pelajar ada DBL, ada Yes. IBL, ada macam-macam. Wah udah oke lah. Tapi kalau kita jalan di mall,
tetap aja dipakai Lakers, Iya. Boston Celtics. Nggak ada yang pakai Satria Muda lah apa. Iya. Berarti industrinya belum jalan nih. Betul. Ya Betul kan? Mas Ari. Juga di Betul. sepak bola gitu. Betul. Iya kan? Betul. Timnas main, wah puluhan ribu penonton loh. Betul. Tetap aja yang dibeli yang di emperan. Iya. Yang orisinalnya nggak aduh saya bilang mati nih kayak gini nih. Gimana Karena- tuh ngatasin itu ya? Mungkin pertama nih Mas, Daya beli kali daya ya? beli, karena belum kayak sekarang tuh contohnya kan sponsornya tim nasional Indonesia nih Mas, ada produk lokal lah gitu ya. Nah gini Mas, kalau saya berpikir gini, karena saya pernah di produk olahraga tadi, di sports marketing and promotion tadi, saya ngerti nih Mas, gini, kita kan sponsorin, kita ngejual, kita sudah mengeluarkan sejumlah biaya. Nah kalau kita sponsorin ini memang mahal nih, tapi kan dia juga pengen dapat profit juga nih Mas dari penjualan merchandise-nya kan gitu Mas. Nah ini mestinya balik lagi nih Mas, manusianya ngerti nggak sih akan itu? Maksudnya manusia tuh gini Mas, ya pecinta-pecinta klub-klubnya tadi. Ya tergantung Gitu loh. manusianya kalau gitu. Balik lagi Mas, apa ya? Mungkin apa ya? Intelijensinya kali Mas ya, atau edukasinya. Iya, bisa kali ya. macam-macam ya. Bisa macam-macam. Nah, balik lagi nih Mas. Tadi saya bilang penonton. Mas, dulu Mas Ari pasti tahu betapa selalu dari Bandung sama Jakarta nih beribut mulu. Bebuyutan lah ya. Ya, terus dari Malang sama Surabaya ribut terus. Kan itu Mas. Akhirnya yang dari Jakarta dia koalisinya sama yang Malang. Terus habis itu yang Bandung koalisinya sama yang Surabaya. Mas, kalau ada orang Jakarta Mas pakai baju bolanya yang dari Jakarta nih Mas, di Bandung nih, habis Mas. Wah ngeri ya. Bener. Terus yang dari Surabaya pakai baju bola yang Surabaya, pakai di Malang nih, habis juga. Itu terjadi Mas. Jadi kalau kayak gitu masih banyak masalah kita di olahraga ya. Nah itu tadi, makanya supporter Mas juga harus ada kayak pembinaannya juga. Betul. Mesti ada satu unit Harus. yang ngurus supporter Betul, khusus supporter. Supporter itu jangan dianggap remeh Mas. Puluhan ribu Mas. ya. Betul. Jalak Harupat kapasitasnya 40.000, Manahan Solo 50.000, Jalak apa namanya Candrabaga, terus ada Patriot Bekasi, itu berapa kapasitasnya 50.000, belum di SUGBK sekarang udah 76.100. Ini sayang nih. Waktunya kurang nih. Nah, betul Mas. Gue tadi minta 2 jam nggak dikasih. Ngobrol sama Mas Dili, ini banyak yang bisa digali. Ini saya kayak ketemu gelas sama tutupnya, ya kan? Sama-sama penggila olahraga nih kalau ketemu begini jadi nggak kelar nih. Ngobrolnya sampai subuh Mas ya. Sampai subuh. Cuman nggak ada Indomie aja. Aduh, Mas Dili makasih banyak nih. Sama-sama Sari, terima kasih banyak Mas Sari. Saya ada rencana mau ngundang lagi dengan narasumber lain, Mas Dili jadi partner saya ntar. Oh, siap. Ya kan? Siap, Kita berdua jadi partneran lah. Siap, gitu. siap. Sukses untuk Anda, sukses Makasih, Mas. untuk Amin. warung Mas Dilinya. Terima Tuh, kasih. lihat nih, tuh logonya jangan lupa tuh, warung Siap. Mas Dili. Oh, Siap, lihat siap, tuh, siap, jangan siap. lupa warung Mas Dili, ya kan? Iya. Nah, tempatnya Di Pondok Indah Office Tower 3. Pondok Indah Office Tower Office Tower 3, 3. kantin karyawan. Kantin karyawan. Iya. Bukanya dari jam Jam 10 pagi sampai jam 6 sore. 10 pagi, 6 sore. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu, hari keluarga. Pada mau, pegawainya pada mau. Hiburan bersama keluarga. Intinya adalah pertemuan saya dengan Mas Dili Syokat Banjarsari adalah pekerjaan rumah di olahraga masih banyak. Betul. Sepak bola juga masih banyak. Ya kan? Saya tertarik satu adalah soal supporter. Ini supporter memang harus ditata. Kalau supporter bisa ditata, cabang apapun akan menggeliat ke atas. Betul. Karena intinya juga di supporter kan. Betul. Kalau supporter gaduh terus, mundur semua. Betul. Ya kan? Sponsor apa segala macam. Waduh, gua ngeri deh nih, ribut mulu. Betul. Nah, jadi pengaruhnya gede banget. Itu supporter penting. Kemudian yang kedua adalah yang namanya prestasi nggak bisa diukur hanya medali atau panggung juara atau gelar juara. Tapi apa yang dilakukan oleh
insan tersebut atau manusia tersebut, contohnya seperti Mas Dili, ya kan? Mungkin nggak punya medali emas, mungkin nggak sampai Olimpiade, tapi apa yang telah dikerjakan secara pribadi oleh Mas Dili itu sebuah prestasi yang bisa ditiru oleh Anda semua. Jadi juara 1, 2, 3 itu adalah bonus, bukan yang utama. Yang terpenting adalah bagaimana Anda semua mengimplementasikan diri Anda paham arti olahraga. Kira-kira gitu ya? Betul, setuju Ya banget Mas Dili ya. Tos dulu kita. Kan Mas Hari guru saya. Amin, amin, amin. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam olahraga.